Kanagi yang mengeluarkan aura biru dengan santai berhadapan dengan Izaki yang sudah memasang kuda-kuda untuk bersiap menyerang. Kanagi yang masih tak percaya dengan menyerap jiwa para Pounders dengan lambang Nothingness di tangannya. Dan ternyata memiliki ruang yang luas hingga para jiwa Founders terbebas dari kebosanan dan dapat menentukan wilayah mereka masing-masing. Kanagi yang sedari kecil bocil sudah menghafal legenda-legenda para Founders dan akhirnya jiwa mereka tinggal dalam tubuh Kanagi. Para jiwa Founders pun senang dan berlomba-lomba untuk siapa yang lebih dulu mendapatkan tubuh Kanagi. Oh ya anak nagap, tiba-tiba terdengar suara dari pendekar pedang agung yang memanggil Kanagi. Sontak Kanagi pun terkejut. Nama dari pendekar pedang agung ialah Hinoki Riichiro, swordsman hebat yang menebas 10.000 pasukan kuat. Lalu Hinoki bertanya kepada Kanagi apa yang ia rencanakan. Soal Izaki, ucap Kanagi. Aku tak membicarakan sampah itu, ucap Hinoki. Aku bertanya soal itu, apa yang kamu lakukan sambil menunjuk ke arah depan. Sambil menatap terkejut, Kanagi berjalan ke arah Izaki. Lalu dengan sombongnya Izaki bersiap menyerang Kanagi dengan mengatakan, jangan memandang remeh seorang ranking A sepertiku, ujar Izaki. Hanya dengan sekali pukulan, Izaki terlempar jauh. Minggir, ucap Kanagi. Tiba-tiba muncul aura hitam dari dalamnya yang dibawa oleh Izaki. Kemudian, scenes berpindah di area perkotaan, di mana monster anjing berkepala 3 menyerang. Dan terlihat Hunter dengan mengeluarkan skill pukulan Waterfall Impact berhasil membunuh monster rank A tersebut dan dipuji oleh orang-orang yang melihatnya. Dia adalah Kisaragi, Hunter rank S, dan diketahui bahwa Kisaragi satu guild dengan Izaki dan menanyakan keberadaannya. Tiba-tiba ada sebuah tekanan yang kuat yang hanya bisa ditahan oleh Hunter rank S. Tak salah lagi, ini adalah tekanan monster rank S, ujar Kisaragi. Kembali ke makam para Pounders, terlihat tekanan itu berasal dari sana. Sampai Izaki pun tidak bisa menahannya dan tempat wujud monster tersebut keluar dari tas Izaki. Dan dia pun terkejut sambil berteriak, Demon! Itu karena kau membuka mausoleumnya, ujar Kanagi. Diketahui, salah satu bos monster tower disegel di mausoleum dan segelnya terlepas karena Izaki yang membawa pergi item tersebut. Kau benar, beberapa demon dari tower berhasil bertahan hidup dan bersembunyi dan membuat diri mereka tidak aktif, ucap Hinoki. Monster ini adalah perwujudan dari kekosongan, State A3. Dengan level bahaya di atas rank S. Dikenal dengan bencana berjalan yang banyak membunuh manusia jarak beberapa kilometer dengan aura beracunnya. Tampak Izaki pun terkena dari aura racun dari monster tersebut. Kanagi mengingat Izaki untuk tidak bergerak. Izaki berlari karena takut terbunuh. Namun ternyata monster itu menargetkan manusia yang bergerak. Monster itu pun seketika menyerang Izaki. Lalu serangannya pun mengenai badannya. Setelah itu, Izaki pun menebas dengan pedangnya. Namun, tiba-tiba efek dari serangan monster tersebut bereaksi, lalu menyerap seluruh kekuatan dari tubuh Izaki. Kanagi sudah memperingatkan Izaki agar tidak bergerak, namun semua sudah terlambat. Lalu Hinoki, sang pendekar pedang agung pun meminta Kanagi agar menyerahkan tubuhnya sepenuhnya. Karena Kanagi ingin sekali melihat skill dari Hinoki yaitu One Hand Sword Style dari Hinoki sang Pounders. Alasannya, karena Hinoki ingin sekali mengambil alih wadah atau tubuh Kanagi saat para Pounders yang lain sedang bersenang-senang. Lalu Kanagi pun menjawab, dia pun tidak keberatan untuk meminjamkan tubuhnya. Tapi ternyata, Kanagi ketahuan dengan para Pounders lainnya. Dan Kanagi memberikan satu syarat bila ingin meminjam tubuhnya. Dia akan meminjamkan tubuhnya untuk semua Pounders. Dan juga, Kanagi akan berjanji dia akan melampaui semua para Pounders. Dan Kanagi pun memastikan hal tersebut. Hinoki pun bingung, lalu memerintahkan semua para Pounders untuk masuk ke tubuh Kanagi. Serangan Kanagi pun dengan kekuatan dari Hinoki menyebabkan tubuh monster terbelah dan ranting pohon pun yang dibawa Kanagi itu patah. Lanjut, serangan dengan kekuatan Founders lainnya yang menyebabkan satu lengan monster yang mirip ubur-ubur pun hancur. Dan diikuti lagi serangan bertubi-tubi dengan kekuatan Founders satu persatu. Serangan tombak, tendangan, bantingan, mengakibatkan monster cumi-cumi pun terlempar ke atas, lalu menggunakan serangan panah yang menghancurkan kepala dari monster cumi-cumi mata seribu. Tak puas dengan hal itu, Kanagi pun menyerang dengan seluruh kekuatan secara membabi buta dengan skill-skill yang menakjubkan dan membahana. Lalu, Kanagi mengambil pedang dari almarhum Izaki yang patah. Kesempatan itu digunakan oleh monster cumi-cumi untuk menyerang. Dengan mata yang bersinar, Kanagi melepaskan sihir kuning kepada monster cumi dan berloncat ke atas untuk bersiap menebas monster cumi dengan skill dari Hinoki, yaitu One Handed Sword Style Gikiri Tachi Wave Cutting Blade. Kekuatan yang super dahsyat itu membelah monster cumi tepat di bagian kepalanya. Dan scene pun ditutup dengan kemenangan telak dari Kanagi Minato yang sudah menjadi sangat-sangat overpower dengan kekuatan The Pounders di dalam tubuhnya.
Scene pun berganti dengan seorang awakener yang menerima telepon dengan informasi bahwa monster itu sudah dikalahkan, padahal dia baru saja mau pergi ke sana. Ternyata, guru gagak itu yang bernama Raven merekam kejadian tersebut, dan seorang itu bernama Ichihara Midori yang terkenal dengan awakener terkuat di bumi dan sangat sekali ingin bertemu dengan Kanagi. Terlihat Ichihara Midori sedang duduk di bawah tumpukan monster dan menerima telepon dari direktur membicarakan tentang demon rank S yang dikalahkan oleh Kanagi Minato. Ichihara mengetahui kalau Kanagi gagal dalam ujian Hunter selama 3 tahun berturut-turut, dan sepertinya Ichihara meminta kepada direktur untuk segera memberikan ujian Hunter ulang kepada Kanagi. Scenes berpindah di Akademi Kanagi. Siswa Akademi masih membicarakan tentang tekanan aura monster rank S kemarin, dan ada rumor bahwa yang mengalahkan monster itu dari Akademi, namun dibantah oleh siswa satunya karena tidak mungkin dari Akademi tersebut. Padahal Kanagi Minato lah yang mengalahkannya, dan terlihat Kanagi yang sedang berjalan dengan tongkat dan sangat kelelahan sambil mendengarkan topik kejadian kemarin yang dibicarakan oleh teman-temannya. Lalu tiba-tiba Kanagi disenggol dan terjatuh oleh seseorang tak dikenal, namun orang tersebut mengetahui kalau Kanagi adalah sang pembunuh monster rank S. Dan ternyata, pada saat itu, Kanagi mengalahkan monster rank S kemarin. Kanagi yang meminjamkan tubuhnya kepada Founders memiliki efek yang sangat menyakitkan. Lalu tiba-tiba terdengar suara tertawa, ternyata Kanoki, dan memberitahu kepada Kanagi bahwa dia bisa memanggilnya dengan nama Reichiro. Mengatakan kepada Kanagi untuk bersiap karena Kanagi ingin sekali melampaui para Founders. Teringat ucapannya pada saat itu, Kanagi langsung bersemangat dan mencoba untuk bangkit. Reichiro berpikir tingkat para Awakener pada era ini terlalu rendah karena mereka hanya setingkat dengan manusia biasa. Jika Tower muncul, pasti dunia akan berakhir. Lalu Reichiro terkejut karena merasakan aura yang luar biasa besar. Lalu Kanagi dipanggil gurunya. Pikir Kanagi itu karena meminta surat pengunduran diri karena gagal dalam ujian kemarin dan akan mengulangnya kembali dari slot masuk umum. Namun, Kanagi disuruh langsung pergi ke lapangan dan melakukan ujian ulang. Terlihat semua siswa bingung karena tidak ada yang pernah ujian ulang Hunter sebelumnya. Kanagi pun masih dalam kondisi yang belum sempurna dan bersiap untuk melaksanakan ujian, yaitu lari 3000 meter. Orang yang menyenggol Kanagi melihatnya dan meremehkan karena Kanagi adalah orang yang terkenal sebagai orang yang gagal. Pada ujian lari, Kanagi mendapat waktu hanya 1,2 detik. Siswa pun terkejut. Lalu push up, rekor terbaik kemarin adalah 408, tapi Kanagi mendapatkan 840 dalam waktu 20 menit. Angkat beban horizontal dengan memecahkan rekor 1280 kg. Sampai-sampai para siswa yang melihatnya terkejut karena mengalahkan rekor-rekor sebelumnya dengan 2 kali lipat. Apa dia monster? Ujar salah satu siswa yang melihatnya. Kanagi pun terkejut dan berpikir apakah saat ini para Founders meminjamkan kekuatan mereka. Namun, para Founders tidak membantu dan tidak melakukan hal semacam itu. Scenes berpindah ke ruangan kepala sekolah. Terlihat Ichihara sedang mengamati rekor dari Kanagi yang luar biasa. Kepala sekolah pun memberitahu bahwa untuk kemampuan fisik Kanagi luar biasa. Namun, yang jadi permasalahan adalah kapasitas magicnya, karena kapasitas magicnya tak terukur. Dan pada dasarnya, Kanagi tidak mempunyai mana sama sekali. Dan juga, kepala sekolah menambahkan bahwa itu sungguh hal-hal yang sia-sia. Namun Ichihara tetap percaya bahwa Kanagi luar biasa. Sampai di tes pengukuran magic, Kanagi harus memutar kipas besar selama 30 detik dengan menggunakan magicnya. Dan putarannya tersebut digunakan sebagai penilaian dari Kanagi. Rekor terbaik kemarin adalah 4022 putaran. Kanagi berpikir, selama 3 tahun, bahkan tidak bisa menggerakkan kipas itu. Tak peduli seberapa kerasnya dia mencoba, jangankan mengendalikan mana, merasakannya pun tidak bisa. Tapi sekarang, Kanagi bisa merasakannya. Dan mana itu berputar dalam tubuh Kanagi. Lalu, Kanagi melepaskan mana tersebut di telapak tangannya. Penguji pun memulai waktunya, kipas pun berputar dengan hebat. Sampai putaran dari kipas pun tak terhitung jumlahnya, dan menyebabkan angin yang dihasilkan seperti badai. Akhirnya, kipas pun meledak dan terlempar ke atas, ke ruangan kepala sekolah.
Kipas besar pun hampir mengenai kepala sekolah yang sedang dalam keadaan siup, mulut penuh berbuih. Lalu Ichihara pun tertawa melihat kejadian tersebut dan mengatakan sepertinya dia sama seperti diriku, orang kedua dalam sejarah yang tak terukur. Kanagi pun bingung dengan hal tersebut. Pungguji pun meluluskan Kanagi dengan wajah yang tercengang. Sontak, siswa lain pun berteriak karena hasil ujian dari Kanagi mendapat rekor dan sebagai pemecah rekor dalam setiap ujian. Kanagi pun menangis. Diketahui, karena hanya dengan meminjamkan tubuh Kanagi kepada Pounders, potensi dari tubuh Kanagi dibangkitkan. Sambil tertawa, Reichiro mengatakan bahwa Kanagi bukan hanya orang biasa dengan lambang nothingness, dan dia sudah menunggunya lebih dari 1 abad. Reichiro yakin Kanagi mungkin akan memenuhi harapan para Pounders. Tiba-tiba muncul sebuah ledakan di depan Kanagi. Ternyata orang itu yang dirasakan Reichiro tadi pagi, karena memiliki aura yang luar biasa. Dia adalah Ichihara Midori, sang legenda dari era ini, Awakener terkuat. Ichihara memberi ucapan selamat kepada Kanagi dan mengatakan untuk memulai ujian tambahan dengan sebutan cobalah untuk setidaknya memukul hunter terkuat di dunia sekali saja. Kanagi pun terkejut mendengarnya. Oke, terima kasih rekan-rekan telah mendengarkan dan menonton chapter 3 dari anime dengan judul Saya Awakener Terkuat. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya guys, supaya saya lebih bersemangat berapi-api ya. See you!